Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan bertemu di Santana Web Mengaji dalam rangka menambah ilmu, tentunya ilmu yang agama, karena eh, salah satu usaha kita adalah untuk masuk dalam surganya Allah adalah dengan menambah ilmu. Kita Kita untuk hari ini atau sore hari ini kita bertepatan sudah masuk pada bulan Sa'ban, 1 Sa'ban 1446 Hijriah tanggal 31 Januari 2025. Baik, untuk sore hari ini Pak Ustadz Salim akan menjabarkan pada kita materi kajiannya adalah tentang adab, ilmu, dan amal. Mudah-mudahan nanti sebagai menambah ilmu kita untuk kita praktekkan di sehari-hari. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Salim, tafadhol Mas Kuro. Baik, jazakallah khair, Pak Baik. Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, sahabat Santana Mengaji yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah rutin setiap Jumat sore dari pukul 16 sampai pukul 17 atau dari jam 4 sampai jam 5 sore insya Allah Ta'ala kita adakan kajian-kajian rutin yang berkaitan dengan masalah-masalah tematik. Pada sore hari ini insya Allah sesuai dengan undangan kami akan disampaikan sebuah topik yang insya Allah Ta'ala topik ini sangat penting, yaitu berkaitan dengan masalah adab, masalah ilmu, dan masalah amal. Keterkaitan antara adab, ilmu, dan amal ini sangat penting untuk menjadikan fondasi kita dalam melaksanakan segala aktivitas hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, adab merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai fondasi kehidupan seorang muslim. Mengapa demikian? Karena di dalam salah satu daripada definisi adab itu adalah yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan akhlak, etika, tata krama, sopan santun yang diajarkan oleh Al-Quran Sunnah dengan pemahaman dan praktek yang dilakukan oleh para sahabat atau salafus saleh, generasi terbaik dari umat ini. Secara bahasa, adab berasal dari kata
adab ya. Dalam bahasa Arab yang artinya adalah kebaikan atau kebiasaan yang baik. Beberapa dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim ya, yang berkaitan dengan masalah adab ini bisa kita sampaikan, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan masalah adab ini ya. Yang pertama ya, Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 199, yang artinya saja yaitu bahwa jadilah kalian orang-orang yang pemaaf dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Ayat ini mengajarkan tentang adab, tentang perilaku, tentang etika, ya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, yaitu agar kita senantiasa bersikap baik, bersikap sebagai seorang pemaaf yang menyeru kepada kebaikan dan menghindari perdebatan dengan orang-orang yang jahil. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, demikian juga ada beberapa ya yang menjadi dalil dari as-sunnah atau dari hadis sallallahu alaihi wasallam, yaitu antara lain ya disampaikan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menjadi seorang yang menyeru kepada penyempurnaan akhlak. Innama bu'istu li utamima min makariman akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah ya, kecuali atau terutama untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karenanya maka keutamaan kita bicara masalah adab ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat mendasar. Ya, jadi di dalam kita berbicara soal akhlak, saudaraku sekalian, kita harus memahami ya apa-apa saja yang harus kita lakukan ya, dan apa-apa saja yang harus kita hindarkan. Di sini Allah juga telah menyampaikan di dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya perintah untuk selalu berbuat kebajikan, berbuat baik, sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepada kita sekalian. Jadi adab ini ya itu adalah sesuatu yang merupakan pedoman dari kita sekalian untuk apa? Untuk agar kita terhindar dari hal-hal yang sia-sia ya, dari hal-hal yang mubazir ya. Kenapa demikian ya? Karena memang ya dalam keseharian kita para ulama itu dapat menjadikan adab ini dalam beberapa aspek. Antara lain ya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana akhlak kita ya, bagaimana sopan santun kita, tata krama kita ya di dalam kita berinteraksi dengan Allah atau hablum minallah ya. Yang pertama adalah bagaimana kita harus menyampaikan segala kehidupan kita untuk memenuhi hak Allah, yaitu bertauhid. Allah mempunyai hak ya dari kita sekalian untuk ditauhidkan atau diesakan. Sebagaimana surat Luqman ya surat 31 ayat 13 ya, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Atau dalam kata lain, bertauhidlah. Ini juga sebagai sebuah ibrah bagi kita sekalian, terutama yang sudah berkeluarga dan yang mempunyai keturunan atau anak ya. Pelajaran pertama yang harus disampaikan kepada anak-anak dan mungkin juga kepada cucu-cucu kita semuanya, yaitu bagaimana meletakkan dasar daripada hak Allah ini kepada mereka, yaitu agar ditetapkan kepada mereka sebuah kaidah yang sangat penting untuk tidak menyekutukan Allah. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Bahwa sesungguhnya menyekutukan Allah itu
adalah kezoliman yang paling besar. Kezoliman yang paling besar. Kita ketahui zolim itu adalah perbuatan yang mungkar, ya, perbuatan yang sungguh sangat tidak disukai. Dan ada kezoliman yang paling besar, paling agung, yaitu mensekutukan Allah, ya, perbuatan syirik. Maka di dalam surat 4, ya, surat An-Nisa, ya, itu pun disebutkan bahwa, ya, dosa yang paling besar dan tidak berampun itu, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik, ya. Dosa selainnya diampuni Allah. Tapi dosa syirik kalau dia tidak bertobat maka tidak akan ada ampunan dari Allah. Ya. Maka adab kepada Allah yang pertama kali adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Ini adab. Kemudian juga, ya, tentunya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan takwa dalam pengertian yang sangat sederhana itu adalah memenuhi, ya, atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Dan begitu banyak, ya, perintah tentang takwa ini yang sesungguhnya kembali, ya, manfaatnya kepada kita semuanya. Sebagaimana yang beberapa kali saya sampaikan di dalam kajian-kajian kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Dan beberapa lagi, ya, ada di dalam surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 2, 3, 4 dan 5. Perintah tentang takwa ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar yang terbaik dari segala permasalahan hidup yang dihadapinya. Dan tidak hanya itu saja, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia pikir-pikir, dari jalan yang tidak dia duga-duga. Syaratnya takwa. Ya, ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan adab. Kita bertakwa kepada Allah adalah salah satu bentuk adab kita berinteraksi hablum minallah. Kemudian juga bertawakal kepada Allah itu akan memenuhi segala kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi sudahlah kita memenuhi hak-hak Allah dan kembali kepada kita manfaatnya. Ya. Jadi kita sudah melaksanakan apa yang menjadi hak Allah dan manfaatnya ternyata kembali kepada kita. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan. Jadi subhanallah. Banyak hal, ya, begitu kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Ya. Jadi adab kepada Allah adalah kita mentauhidkan Allah, bertakwa kepadanya, dan kesemuanya itu akan kembali menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia dan di akhirat kelak. Masih banyak lagi tentunya karena keterbatasan waktu. Ya. Kita sekarang mencoba untuk adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Mengikuti sunnah beliau tanpa berlebihan dan tanpa menguranginya. Ya, ini ada di dalam surat 33 ayat 21. Bahwa Nabi itu adalah uswatun hasan. Nabi itu uswatun hasan. Jadi contoh terbaik. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi SAW. Maka adab kita kepada Nabi SAW adalah mengikuti segala apa yang menjadi perintahnya. Segala sesuatu yang menjadikan contoh-contoh untuk kita ikuti. Karena sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi SAW. Dan Nabi adalah uswatun hasan. Antara lain, ya, di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 2, ya, Allah melarang kita mengangkat suara di atas suara Nabi SAW. Bahkan bisa menggugurkan amarah. Betapa tingginya, ya, kedudukan Nabi SAW. Sampai Allah memerintahkan kita untuk tidak mengangkat suaranya, ya, lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia. Beliau sudah wafat. Ya.
15 abad yang lalu ya. Maka sebagai manifestasi daripada ayat atau surat Al-Hujurat ayat 2 ini, pada saat kita sedang ya, memperdengarkan hadis-hadis Nabi, itu kurang lebih kita sedang mendengarkan apa-apa yang Nabi sampaikan kepada umat. Maka tentu kita beradab ya, dalam menuntut ilmu. Kita mencoba untuk menghormatinya dengan segala ketakziman kita, ya, segala kerendahan hati kita. Kita dengarkan dengan seksama, ya, karena Nabi SAW sudah wafat. Maka pada saat diperdengarkan, ya, ayat-ayat dan juga ayat-ayat Allah dan kalimat-kalimat dari Nabi SAW, maka tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghormati, mendengarkan dengan seksama. Ini adab kita ya, kepada Nabi SAW. Mengikuti segala sunnahnya, ya, mengikuti segala adab ketakziman kita, menghormati segala apa yang menjadi perintah daripada Allah melalui ayat-ayatnya itu kepada bagaimana kita kepada Nabi SAW. Dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah apa? Mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faz. Kemudian wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Surat 3 ayat 31. Ya. Jadi surat Ali Imran ayat 31 juga itu salah satu bentuk dari bagaimana ya cara kita ya untuk menyatakan kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Allah dengan cara mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya adalah adab kita kepada sesama manusia. Adab kita kepada sesama manusia tentu banyak. Karena kita senantiasa berinteraksi dan mungkin jauh lebih banyak berinteraksi dengan manusia. Karena kita adalah makhluk Allah yang disebut manusia dan senantiasa berinteraksi dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Jadi di sini ya Allah tentunya sudah mengatur ya bagaimana cara kita ya untuk senantiasa menjaga segala perilaku kita kepada sesama manusia. Ya. Antara lain yang paling utama adalah adab kita kepada orang tua. Ya. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Itu surat 46 ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikian juga surat 17 ya. Surat 17 surat Al-Isra ayat ke-23. Itu pun demikian. Diperintahkan kita untuk menyembah Allah. Setelah itu ya kedudukan orang tua kita birrul walidain ya, untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Orang tua adalah manusia, tetapi manusia yang kedudukannya sangat luar biasa ya. Ya, jadi setelah menyembah Allah, disuruhnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan kita dilarang untuk mengucapkan saja dilarang. Apalagi membentak manusia, membentak orang tua kita ya. Ya, kemudian menyia-nyiakan orang tua kita, bahkan menzolimi orang tua kita. Atau bahkan kita beberapa kali kita mendengar ya, waliyadzubillah ya, perbuatan-perbuatan manusia yang sangat sadis ya, membunuh orang tuanya sendiri. Kita beberapa kali sering ditayangkan di dalam televisi ya. Dan ini merupakan sesuatu yang ya kedurhakaan yang luar biasa ya. Maka adab yang pertama kepada manusia ini kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita mencintainya, bagaimana kita selalu berbuat baik kepadanya, ya. Bagaimana kita mendahulukan ya kepentingan orang tua ini ya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri dan seterusnya dan seterusnya ya. Kemudian adab kepada sesama manusia yang selain itu, ya, selain kepada orang tua. Ya. Di sini salah satunya Nabi SAW ya, bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lain. Ia tidak menzalimi dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Ya. Ini salah satu saja, karena banyak ya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak. Bagaimana tentang adab ya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ya di sini Nabi mengajarkan ya. Dan di dalam Al-Hujurat juga ya, surat ke-49 kalau saya nggak keliru ayat ke-10, itu pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan ikhwan. Jadi kita ini bersaudara. Ya, bahwa sesungguhnya ya sesama muslim itu, sesama mukmin itu adalah saudara. Saudara satu iman.
Dan banyak lagi di dalam hadis yang mengatakan bahwa kalau kalian menyakiti itu bagaikan satu tubuh ya sesama kaum muslimin ini ya. Kalau satu disakiti maka akan tubuh yang lain akan merasa sakit dan sebagainya ya. Jadi kita memang bersaudara. Dan kita bagaimana memperlakukan saudara? Tentu kita sudah mahfum ya. Sebagai sesama ya manusia yang mempunyai kurang lebih secara universal nilai-nilai ya. Bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita memperlakukan saudara kita. Ya demikian juga lah seharusnya kita memperlakukan saudara satu iman kita, muslim ya. Dan bagaimana tadi Nabi mengajarkan kalau kita membantu ya saudara kita, maka Allah pun akan membantu kita. Ya. Bahkan dalam salah satu hadis lain ya, yang luar biasa ya, diceritakan lebih kurang ya, Nabi SAW sedang berjalan ya bersama sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang ikut membantu menyelesaikan urusan saudaranya Muslim itu jauh lebih baik daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan katanya. Jadi bagaimana pahala itu ya membantu sesama Muslim itu ya, membantu kesulitan Muslim. Nah itu juga salah satu adab ya. Jadi adab itu hampir meliputi seluruh kehidupan kita. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, adab ini menjadi dasar sebelum kita melakukan hal-hal yang lainnya. Ya. Artinya adab ini merupakan satu fondasi sebelum kita melakukan yang lainnya. Ya, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita belajar ya, sebelum kita belajar ilmu dan sebelum kita berbuat atau beramal. Dasarnya harus adab. Ya. Maka kita bicara sekarang antara lain adab kepada manusia itu adab kepada guru. Ya, kita tidak bisa membaca menulis ya tanpa kita melewati satu masa belajar kita ya, ya yaitu guru ya. Bagaimana guru kita itu berjasa ya, maka pahlawan tanpa tanda jasa itu ya guru ya. Kita bisa menjadi seseorang yang sifatnya apakah berpendidikan tinggi S1, S2, S3 bahkan profesor, tidak mungkin itu dapat ya kita raih tanpa kita belajar dari TK, SD dan sebagainya. Guru ya itu adalah sangat berjasa. Maka bagaimana kita adab kepada guru ya? Bagaimana menghormati mereka? Ya, bahkan sesekali disebut juga sebagai pengganti orang tua kita. Maka mendengarkan dengan baik, dengan seksama apabila guru sedang berbicara ya, sedang menguraikan sesuatu, apalagi berkaitan dengan masalah agama ya. Itu kita harus betul-betul menyimak dengan baik, menghormatinya, ya, tidak menyela perkataannya dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Contoh ya, antara lain Imam Syafi'i, rahimahullah ya, salah satu dari 4 imam mazhab itu berkata, aku membuka lembaran kitab di hadapan guruku. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Ya. Imam Malik. Di hadapan Imam Malik dengan sangat pelan. Karena aku tidak ingin mengganggunya. Bayangkan, membuka lembaran-lembaran buku saja. Kan itu ya boleh dikatakan tidak terdengar. Ya. Tetapi Imam Syafi'i demikian hati-hati pada saat dia sedang menyimak ya. Pada saat dia sedang menyimak ya, apa yang diajarkan oleh Imam Malik itu begitu hati-hati. Ya. Dia tidak ingin mengganggu ya apa yang sedang disampaikan oleh gurunya sampai sebegitunya ya. Seorang imam yang luar biasa tingkat keilmuannya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita adab dalam bermuamalah. Banyak sekali adab ini ya. Ya, tapi waktu kita terbatas ya. Yaitu antara lain kita jujur ya, dalam bertransaksi. Salah satu daripada riwayat ya, hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan pedagang yang jujur itu akan bersamaku di surga nanti. Ya, jujur ya, di dalam berbisnis. Ya. Jujur. Ini merupakan akhlak ya kepada Nabi SAW atau kepada manusia ya, sesama manusia ya, agar kita senantiasa ya mencoba untuk berlaku jujur. Gitu ya. Ya, jangan sampai kita mengkhianati gitu ya. Di sini Nabi SAW di dalam hadis muttafaqun alaihi ya, Bukhari dan Muslim ya, dikatakan penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah.
Ya. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka jual beli mereka diberkahi. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan kecacatan, ya, maka keberkahan akan dicabut, dihilangkan dari transaksi itu. Bayangkan ya, keberkahan dikaitkan dengan kejujuran. Jadi sesuatu transaksi menjadi berkah kalau satu sama lain jujur. Ini adab ya. Demikian juga adab kepada lingkungan. Jadi banyak ya, adab kepada Allah, adab kepada manusia, adab kepada lingkungan pun ternyata memang Allah dan Rasulnya telah mengajarkan. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini ya, kepada lingkungan setelah Allah memperbaikinya. Allah menyempurnakan ya. Bumi ini Allah ciptakan untuk kemakmuran manusia. Tetapi segala kerusakan di muka bumi ini akibat ulah tangan manusia. Jadi Allah melarang merusak alam ini ya. Mafsadah ya. Dan ini adab ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, seperti yang kita saksikan sekarang ya. Ada yang disebut dengan global warming ya, pemanasan global ya. Ada rusaknya lapisan ozon sehingga bumi kita lebih panas dibanding sebelumnya. Dan banyaklah hal lain ya. Terjadi banjir ya, karena kerusakan lingkungannya. Dan bagaimanapun yang kita hadapi sebetulnya semua akibat ulah tangan manusia. Allah memerintahkan untuk kita mempunyai adab kepada lingkungan. Tidak boleh merusak. Kemudian menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada ini. Kemudian menjaga atau menyayangi hewan. Ya, bagaimana Allah memerintahkan ya melalui nabinya ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, yaitu barang siapa yang menyayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, makhluk Allah semuanya, termasuk manusia, binatang, tanam-tanaman dan sebagainya yang ada di bumi, maka ia akan disayangi oleh yang ada di langit. Ya, artinya yang ada di langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya diatur adab ini ya. Dan banyak lagi ya. Nah, tentunya kita bisa menjadikan sebuah kesimpulan ya. Adab dalam Islam itu mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia, lingkungan ya. Dan seorang muslim sejati adalah yang menjaga adab-adab ini dengan penuh kesungguhan. Meneladani salafus saleh, artinya generasi terbaik umat ini ya. Yaitu orang-orang yang terdahulu, siapa mereka ya, yang Nabi katakan selalu ya, khairunas qurni sumaladina yalunahum sumaladina yalunahum ya. Generasi terbaik umat ini adalah aku bersama para sahabatku, kata Nabi SAW. Itu generasi pertama. Generasi kedua adalah para tabi'in ya. Kemudian generasi ketiga adalah tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab itu berada di antara tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini mereka generasi terbaik. Generasi keemasan Islam berada pada generasi mereka ini. Nah, jadi kita ya sangat logik mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh generasi terbaik ini. Ya. Jadi seperti itu ya. Maka dengan seperti itu kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Dan jangan lupa tadi ya, salah satu daripada ya, tujuan Nabi diutus ya, Nabi diutus ya di muka bumi ini adalah innama bu'istu liutamima min makariman akhlak. Adalah untuk menyempurnakan adab ini, menyempurnakan akhlak. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Sekarang kita beranjak kepada bagaimana ya kita masuk kepada ilmu. Ya. Jadi sebelum berilmu itu adab lebih dahulu. Ya. Kita lihat nanti bagaimana para imam-imam yang 4 itu ya, itu belajar adab sebelum ilmu. Kita lihat Imam Malik, rahimahullah ya. Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah itu menceritakan ya, bagaimana ibu dari Imam Malik itu sangat berperan di dalam mendidik anaknya menjadi seorang imam. Beliau mengatakan sebelum mengizinkan ya Imam Malik belajar ilmu, ibunya berkata, pergilah kepada Rabi'ah, gurunya Imam Malik, dan pelajarilah adabnya sebelum engkau belajar ilmu. Jadi sebelum belajar ilmu itu adab dulu. Sebelum belajar ilmu, belajar adab dulu. Bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati ilmu, ya dan seterusnya. Ya. Jadi Imam Malik pun belajar adab sebelum belajar ilmu selama bertahun-tahun. Bahkan dalam satu riwayat itu sampai puluhan tahun.
sebelum belajar ilmu. Tadi telah dicontohkan bagaimana Imam Syafi'i begitu mencintai dan menghormati gurunya. Ya, seperti itu. Berbeda dengan anak-anak sekarang ya. Generasi-generasi sekarang ya, milenial, apakah generasi Z ya, Gen Z dan sebagainya itu ya. Ya, gurunya bahkan bukan hanya tidak dihormati, sempat dipukul ya. Ini satu kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Demikian juga Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i juga begitu menghormati gurunya ya. Dan lain-lain. Imam Ahmad juga seperti itu ya. Bahkan Imam Ahmad diceritakan belajar adab selama 30 tahun baru belajar ilmu. Luar biasa ya. Jadi memang berilmu itu harus didasari dengan adab ya. Sehingga dengan demikian sehingga dengan demikian ya, adab itu perlu untuk dipelajari sebelum kita belajar ilmu. Jadi banyak ya di sini diceritakan tentang beberapa ulama-ulama kibar lainnya ya. Ya, baik itu tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian juga bagaimana cara mereka berilmu. Nah, ini kita sekarang mencoba untuk masuk kepada yang berikutnya ya. Jadi para ulama kibar ini tidak langsung belajar ilmu tanpa memahami adab. Mereka meyakini bahwa adab adalah kunci utama dalam memperoleh keberkahan ilmu. Jadi ilmu itu ada keberkahannya dan kita bisa mendapatkan keberkahan pada saat kita beradab ya dalam berilmu itu. Demikian ya. Nah, kemudian sekarang kita memasuki bagaimana keutamaan ilmu. Ya. Ilmu dalam Islam itu betul-betul menempati kedudukan yang luar biasa ya. Bahkan ada satu kaidah ya, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ya. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu mendasari kita sebelum kita bercakap, artinya sebelum kita berkata-kata dan sebelum kita berbuat bahkan. Jadi dasarnya ilmu. Ya. Sehingga kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka kemungkinan besar kita berucap juga salah, apalagi berbuat. Ya. Dan ilmu ini adalah sebuah cahaya, nur, yang dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Bahkan kita mampu mendeteksi mana-mana yang syubhat sekalipun, tentu dengan ilmu. Ya. Jadi dengan ilmu ini kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Maka salah satu daripada ulama yang sangat dihormati yaitu Ibnu Qayyim ya, rahimahullah berkata, amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu itu kemungkinan besar kita akan tersesat. Ya. Sementara ilmu tanpa amal adalah sebuah kehampaan. Jadi kalau kita berilmu tapi tidak diamalkan, hanya kolektor ilmu saja, itu kehampaan karena tidak ada pahala apa-apa. Ya pahala mencari ilmu, ya dapat. Tetapi kalau sudah mendapatkan ilmu lalu tidak diamalkan, itu akan terancam juga. Ya, dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 2 dan 3. Ya. Jadi Allah mengatakan di situ, kalau kita mengatakan sesuatu yang kita tidak lakukan, maka Allah murka. Jadi kalau kita berkata, ya, mengajarkan sesuatu atau kita berilmu, lalu ilmu itu tidak diamalkan, itu kita akan ya mendapatkan murka dari Allah, bahkan tidak mendapatkan pahalanya. Karena pahala itu dinilai dari manakala kita mengamalkan. Diceritakan ya di dalam sirah sahabat itu. Sahabat-sahabat besar saja seperti Abu Bakar, Siddiq, ya, Umar bin Khattab. Itu tidak ya beranjak ya untuk menghafal ya atau mempelajari 5 sampai 10 ayat sebelum mereka amalkan tuh. 5-10 ayat itu ya sebelum mereka amalkan dia tidak beranjak untuk menghafal atau mempelajari ayat-ayat berikutnya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau sahabat itu bisa menghafal Quran 30 juz ya tentunya mereka sekaligus juga mengamalkan ya sekaligus juga mengamalkan. Ya, dan di sana letak keberkahan ilmu dan di sana letak kita mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu. Ya, jadi keutamaan daripada ilmu itu adalah
manakala kita mengamalkannya. Manakala kita mengamalkannya. Jadi, saudaraku sekalian ya, yang saya cintai karena Allah. Keutamaan ilmu dalam Islam itu luar biasa ya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nabi SAW mengatakan, "Utlubul ilmu faridatan ala kulli muslim." Gitu ya. Itu ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang mana? Ya, tentu yang utama dan yang paling pertama kali adalah ilmu agama, ya. Dinul Islam itu yang menjadi kewajiban. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu fardu kifayah saja, ya. Fardu kifayah artinya orang sudah jadi dokter ya sudah, yang lainnya tidak wajib gitu ya. Tetapi ilmu agama itu wajib karena memang dia yang akan mengantarkan kita selamat di dunia dan sampai akhirat kelak. Kemudian ilmu itu adalah yang akan menjaga kita. Tetapi kalau harta, kita yang menjaga. Ya, jadi ya, kalau kita punya ilmu, maka ilmu yang menjaga harta kita ya. Ya, atau menjaga kita. Tetapi kalau kita mengutamakan harta, maka kita yang menjaga harta. Kita disibukkan untuk menjaga. Tapi kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita. Jadi keutamaan ilmu luar biasa ya. Dan orang-orang yang berilmu ini dia akan mampu ya untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, dan menjadi keselamatan karena dia memahami, ya, memahami, tidak tertipu dengan kemilaunya dunia, tidak tertipu dengan keberlimpahan dunia ini, ya, keberlimpahan kemewahan dunia ini dia tidak tertipu. Innamal hayata dunya illa laibun walahun. Innamal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Allah yang mengatakan itu ya. Di secara 3 ayat 185. Sesungguhnya dunia ini isinya tipu daya, senda gurau, ya, permainan, ya, sesaat saja. Dan kalau kita punya ilmu, maka kita mampu tuh memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Jadi ilmu itu luar biasa ya. Jadi contoh ya, salafus saleh ya. Contohnya Imam Bukhari di sini ya. Beliau menulis kitab Sahih Bukhari dengan mengkaji dan berdoa sebelum menetapkan hadis. Bahkan diriwayatkan setiap hadis yang ditulis itu beliau sholat lebih dulu ya. Minta petunjuk, jangan sampai keliru. Ya. Bayangkan tuh, ilmu yang sebegitu tingginya dari seorang ahli hadis ya, seperti seorang Bukhari dan ahli-ahli hadis lainnya ya, itu selalu melakukan ini dengan ilmu. Dia tahu nih bahwasanya setiap kita ini selalu terancam dengan ya hal-hal yang bisa menyesatkan. Maka seperti tadi Ibnu Qayyim mengatakan ya, ya kita kalau tanpa ilmu bisa sesat, hidup ini bisa sesat gitu ya. Jadi saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah ya, ilmu itu demikian tingginya ya. Oleh karenanya maka di dalam dalil-dalil yang lain ya, bahayanya beramal tanpa ilmu itu, ya Nabi SAW mengatakan, apakah kami beritahukan, apakah kamu akan kami beritahukan, maukah kamu kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Mereka adalah orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sementara mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, itu antara lain ya di dalam surat Kahfi itu ya, 103, 104. Ya. Kemudian Nabi juga menyampaikan ya, bahayanya ibadah tanpa ilmu. Ya. Ada diceritakan ya, ada 3 orang yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, yang bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW. Lalu setelah diceritakan betapa luar biasanya ibadah Nabi, maka ketiga orang ini mengatakan, aku akan sholat terus tanpa tidur. Yang kedua, aku akan berpuasa terus tanpa berbuka. Dan yang ketiga, aku tidak akan menikah dengan wanita. Ya. Lalu ketika Nabi mendengar hal ini, lalu beliau bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Karena apa? Karena Nabi berpuasa tapi berbuka. Nabi pun menikah, ya, dan Nabi pun sholat tetapi juga tidur. Ya, jadi mereka itu ingin melakukan sesuatu tapi tanpa ilmu. Ya, jadi saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah,
kita melakukan sesuatu harus dasarnya ilmu dan akan terancam, ya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu itu akan terancam dari surat 17 ayat 36. Ya, surat Al-Isra yang disampaikan ya bahwa janganlah kalian ya beramal tanpa ilmu. Janganlah kalian beramal tanpa ilmu. Karena apa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi pendengaran kita ya, kalau kita gunakan untuk hal-hal mendengar yang keliru karena tanpa ilmu, maka hati-hati. Pendengaran itu pun akan dimintakan pertanggungjawabannya. Melihat juga ya. Demikian apalagi hati nurani, niat kita. Ya. Kalau niat kita itu keliru, maka kita akan diganjar sesuai dengan niatnya kan. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi luar biasa ya keutamaan ilmu itu. Ya, maka kita ya diperintahkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah ya untuk senantiasa ya mengutamakan ilmu di atas hal-hal yang lainnya ya. Kemudian ya apabila kita berkaitan dengan masalah ilmu ini ya bisa kita sebutkan kesimpulannya ya untuk masalah ilmu saja dulu, yaitu ilmu itu lebih utama daripada amal. Karena tanpa ilmu amal bisa tertolak atau bahkan menyesatkan. Ya, surat ya Al-Quran, surat Al-Isra tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada hadis Nabi SAW juga, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ya, tidak sesuai dengan perintah atau contoh atau ilmu ya yang diajarkan, maka amalan itu akan tertolak. Sia-sia kita. Surat 25 ayat 23 juga seperti itu. Barang siapa ya yang beramal ya, ya kemudian amalnya itu tidak ikhlas karena Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka kalau kita ingin beramal, itu harus didasari dua syarat utama, yaitu ikhlas karena Allah dan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan amal-amal yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau kita beramal tapi tidak dengan dasar yang dua itu, ikhlas karena Allah dan ya sesuai dengan syariat atau yang sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan juga sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, maka amal itu akan tertolak dan menjadi sia-sia. Kita sudah keluar uang banyak, sudah capek ya, waktu juga habis, pikiran juga terkuras, tapi tidak ada nilai di hadapan Allah. Ya, maka menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudaraku yang saya cintai karena Allah ya, maka adab, ilmu, dan amal ini berkaitan. Jadi kajian pada sore ini menurut pemahaman saya ini kajian yang penting sekali ya. Karena kalau kita tidak memiliki adab, maka ilmu kita tidak barokah. Kemudian kalau kita berilmu tetapi juga tidak sesuai ya dengan apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan, maka ilmunya pun menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan bahkan bisa menjadi ilmu yang menyesatkan. Ya, bukankah di dalam Al-Fatihah ya sering kita juga bukan sering ya, setiap saat kita baca di dalam sholat paling tidak ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kita selalu minta petunjuk pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, yaitu petunjuk untuk jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Surat 4 ayat 69, yaitu para nabi dan rasul, ya, para siddiqin, para syuhada dan para orang-orang yang soleh, solehin. Ini orang yang diberi nikmat Allah. Dan kita minta itu jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jalan yang lurus itu jalan yang sesuai dengan ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Dan kita berdoa, ghairil maghdub, ya, ghairil maghdub, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Yahudi, kata Nabi SAW. Kenapa? Mereka punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Ya, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan atau amal mereka tidak didasari dengan ilmu. Waladdallin ya. Dan kita juga berdoa semoga jangan dijadikan kaum yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Ini penjelasan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka beramal tapi tanpa ilmu. Nah, lalu bagaimana Islam? Bagaimana kita? Kita berilmu dan beramal. Dua-duanya ya. Makanya kita tadi minta ihdinas siratal mustaqim.
Minta petunjuk dari Allah agar berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu amal yang didasari dengan ilmu. Ilmu yang diamalkan. Ya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum barakallahu li wa lakum. Barangkali sebagai pengantar diskusi ya, saya cukupkan dulu ya kajian kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan masalah adab, ilmu dan amal. Untuk memperkaya hasanah kita pada sore hari, silakan saya kembalikan kepada pembawa acara ya pada hari ini, Pak Samsul, untuk memandu diskusi atau soal jawab. Silakan Pak Samsul. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang adab, ilmu, dan amal. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita dan membuat amal kita lebih baik karena sudah berilmu terlebih dahulu. Baik, untuk sesi tanya jawab, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan saja di unmute atau boleh juga di dalam kolom chat dituliskan untuk pertanyaan yang akan diajukan, baik sesuai dengan materi pada sore hari ini maupun di luar materi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan lupa, jangan malu-malu. Silakan unmute saja. Pertanyaannya diajukan untuk baik materi adab, ilmu, dan amal ataupun yang lainnya. Silakan. Kami kasih kesempatan untuk tanya jawab di sesi tanya jawab ini. Boleh lewat kolom chat, boleh juga langsung diajukan pertanyaannya. Sekali lagi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan malu-malu. Bu Reni biasanya ini bertanya. Apakah hari ini tidak ada pertanyaan? Silakan yang Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ya. Silakan nih, ada yang sudah mau bertanya. Silakan. Iya Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Ahsanallahu begini Ustadz, role model terbaik kita dalam menjalani kehidupan ini, berinteraksi pada Allah, kemudian berinteraksi pada sesama manusia gitu kan, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pertanyaan saya Ustadz, akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah merupakan karakter asli dari beliau atau memang karunia Allah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Gitu Ustaz. Assalamualaikum. Nah, itu saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki, Ustazah Sofi ya. Alhamdulillah pertanyaannya baik sekali ya. Jadi kita lihat di sini saya akan sampaikan di surat Al-Qalam surat 68 ya. Itu di sini surat 68 ayat ke-4 ya. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Bagaimana Allah sampai menyanjung ya, memuji akhlak Nabi SAW. Yaitu sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar seseorang yang berakhlak luhur. Ya, jadi Allah sendiri memuji ya, akhlak Nabi SAW. Ya, siapa lagi pujian yang lebih tinggi daripada pujian Allah? Ya, Al-Khaliq ya, pencipta alam semesta ini. Ya. Kemudian juga pada saat Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri tercinta Nabi SAW ditanya, bagaimana akhlak Nabi SAW? Hulukul Quran. Akhlak Nabi adalah sebagaimana Al-Quran. Jadi kalau mau tanya bagaimana tentang akhlak Nabi, ya bagaimana Al-Quran itu sendiri berbicara soal segala sesuatu. Ya. Maka dari dua dalil ini, yang pertama surat 68 ayat 4 dan juga apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi, ya itulah maka surat Al-Ahzab ya surat 33 ayat 21 tadi, maka Nabi itu adalah uswatul hasanah. Beliau itu adalah manusia paripurna yang segala sesuatu perbuatannya patut kita contoh. Kenapa? Karena akhlaknya seperti itu. Bahkan Nabi diutus pun untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana seseorang bisa menyempurnakan akhlak seseorang yang lain kalau dia sendiri tidak mempunyai akhlak yang mulia? Maka tentunya Nabi memang terjaga ya. Dalam satu riwayat atau sirah yang disampaikan, Nabi ini sejak bayi ya memang sudah terjaga ya. Artinya terjaga bagaimana ya, untuk mendapatkan air susu ibu saja ya
itu mendapatkan seseorang yang juga yang sangat baik, Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'di. Ya, itu saja sudah terjaga dan memang dipersiapkan. Nabi SAW atau para nabi itu memang dipersiapkan ya. Tentu Allah lah, karunia Allah semuanya ya. Nggak ada yang segala nikmat itu datangnya dari Allah. Surat 16 ayat 53, ya. Surat An-Nahl ayat 53. Dan akhlak Nabi itu juga sebuah nikmat yang Allah berikan. Tentu semua akan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa Nabi itu memang terjaga. Dari mulai kecil sampai beliau itu menjadi seorang nabi itu akhlaknya terjaga. Apakah Nabi tidak pernah melakukan kesalahan? Oh tidak, Nabi itu manusia biasa. Tentu Nabi itu pernah bersalah ya, pernah bersalah. Dan kesalahan Nabi ini langsung dimaafkan Allah ya. Contoh Nabi pernah bersalah misalnya abasa wa tawalla gitu ya. Tentang bagaimana Nabi ditegur Allah pada saat ya Nabi ingin menerima sedang menerima pembesar Quraisy yang mungkin bertanya soal agama tetapi datang ya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta matanya itu ya ingin menanyakan tentang agama yang sudah masuk Islam. Tapi Nabi kemudian ya sebagai manusia biasa ya itu ya nantilah gitu ya ini sedang bagaimana ingin mengislamkan pembesar Quraisy yang kalau dia berislam maka tentu akan banyak yang akan mengikuti. Tapi bukan begitu caranya. Nah Allah menegur wahai yang bermuka masa dan seterusnya ya surat Abasa itu. Demikian juga surat At-Tahrim ya surat 66 ya surat 66 ayat 1 dan seterusnya itu bagaimana saat Nabi mengharamkan madu untuk dirinya ya. Karena ini cerita tentang bagaimana Nabi ingin menyenangkan istri-istrinya ya. Ya, jadi ya diceritakan ini ya waktunya nggak cukup ya. Tetapi bagaimana Nabi karena satu dan lain hal lalu mengharamkan madu. Lalu Allah mengatakan, jangan engkau mengharamkan sesuatu yang aku halal. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 1. Jadi Nabi itu memang unik. Dia manusia biasa, ya, tetapi terjaga. Kenapa? Karena beliau itu tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu juga. Ya. Surat An-Najm itu ya. Surat 53 ayat ke-3 dan 4 ya. Ya, surat An-Najm itu ya. Yaitu bagaimana Allah mengatakan bahwa Nabi itu tidak berkata-kata kecuali melalui wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi itu manusia biasa, tetapi mendapat wahyu itu. Ya, jadi terjaga ya dan Nabi maksum. Oleh karenanya Nabi adalah mempunyai akhlak yang seperti apa yang digambarkan dalam surat 68 ayat 4 dan sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang karakternya seperti itu karena memang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan terjaga karena memang dia adalah contoh. Beliau adalah contoh yang tidak boleh salah. Gitu. Kalau salah, wah nanti kita mencontoh sesuatu yang keliru ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz Sofi ya. Barakallahu fiiki ya. Silakan ada yang lain. Jazakallah khair atas jawabannya Pak Ustaz Salim. Semoga Ustaz Sofi bisa terima jawabannya dan kalau memang ada perlu dipertanyakan silakan juga ditanyakan kembali dan terima kasih sudah mewakili kami sebagai penanya sebenarnya untuk menambah ilmunya. Baik, yang selanjutnya yang ingin bertanya silakan. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Langsung saja di unmute atau boleh juga lewat kolom chat. Jangan malu-malu, kita manfaatkan waktu kajian di sesi tanya jawab ini untuk bertanya baik langsung maupun di kolom chat. Ini ada di kolom chat. Bentar. Untuk di kolom chat sudah belum ada pertanyaan. Baik, masih ada yang ingin bertanya lagi silakan. Baik di kolom chat maupun langsung di unmute saja. Mungkin Ustaz Samsul mau bertanya biasanya memanfaatkan waktu yang tersedia. Ini kita kasih kesempatan sama yang lain dulu nih Pak. Silakan masih ada 1-2 menit ke depan. Masih ada sekitar waktu 5 menitan ya, silakan. Ada 5 menit ke depan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan malu-malu untuk bertanya, disampaikan saja. Pertanyaannya baik. Hari ini banyak nih yang ikut, hampir 40 orang nih yang ikut, insya Allah. Masya Allah, 36 orang nih Pak. Iya, silakan ya. Manfaatkan waktu kita ya, supaya ya bermanfaat dan bisa untuk menjadi bekal kita dalam melakukan amal ibadah di keseharian ini ya.
Silakan. Silakan Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu Hmm. yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Masih ada kesempatan waktu. Boleh di kolom chat, boleh juga langsung melalui unmute. Jadi ditekan saja unmute-nya, langsung disampaikan pertanyaannya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi silakan yang ingin bertanya. Saya boleh satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Silakan. Dari Itu. Sofi, silakan. Tafadholi. Iya, Ustaz. Ini mengenai fenomena anak muda ya, Ustaz ya. Jadi kalau anak muda kebanyakan saat ini, mereka itu ya mungkin banyak di antara kita, Ustaz, yang menghadapi fenomena kalau bahasa anak mudanya itu akhlakless gitu, Ustaz. Jadi kayak kurang ada, kurang akhlaknya. Itu bagaimana ya Ustaz cara cara menghadapinya seperti itu? Terutama Iya, untuk kalangan muda gitu, Ustaz. Syukran iya. lakum. Afwan. Barakallahu fiki. Ya, lagi-lagi memang kita berhadapan dengan lingkungan yang terus berubah ya. Lingkungan ini berubah ya. Saya pernah membaca satu ya artikel tentang dibagi-baginya generasi ya. Ada generasi yang namanya baby boomers ya. Itu katanya yang lahir di tahun 46 sampai 64 itu masuk baby boomers ya. Di mana bayi-bayi banyak dilahirkan ya. Mungkin saya termasuk di dalamnya. Kemudian generasi X gitu ya, yang dari tahun apa namanya 65 sampai tahun 80-an gitu ya. Kemudian generasi Y itu ya, yaitu yang disebut dengan generasi milenial. Kemudian Gen Z, nah ini dia generasi Z ya, yang sekarang sedang tadi mungkin yang ditanyakan ini generasi Z ini ya dan milenial itu ya, yang memang begitu banyak fenomena yang kita saksikan ya. Ya, karena memang dibarengi dengan lompatan-lompatan teknologi ya. Lompatan teknologi ini kalau tidak disikapi dengan baik ya, teknologi ini bisa seperti pisau ya, yang mempunyai dua sisi ya. Bisa untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi di satu sisi dia bisa juga menjadi satu alat yang berbahaya gitu ya. Kalau salah-salah menggunakan bisa berbahaya ya. Nah, teknologi itu bisa begitu ya. Karenanya banyak orang sekarang yang belajar bukan dari yang tadi dibicarakan ya, yang berkaitan dengan adab gitu, tetapi dia sudah melompat gitu ya kepada apa yang dianggapnya itu apa ya, sesuatu yang tidak ketinggalan zaman atau sesuatu yang dianggap modern. Yang modern itu lalu dia membuat framingnya gitu ya. Yang modern itu adalah A, B, C, D yang menurut adab itu bahkan bertentangan gitu ya. Ya bagaimana kepada orang tua ya. Ya, dulu kita ya generasi-generasi yang tadi saya bilang itu ya, generasi baby boomers atau generasi X gitu ya, generasi yang lahir tahun 80 itu berhadapan dengan orang tua itu, orang tua baru ngomong sedikit aja itu sudah ya ya menundukkan pandangan ya. Lalu ya istilahnya mendengar. Tapi coba lihat generasi yang sekarang ya, ya banyak sih yang masih ada seperti itu, tapi juga banyak juga yang ya ya sudah tidak mengacuhkan lagi. Bahkan disibukkan dengan teknologi-teknologi yang kita kenal sekarang dengan yang disebut handphone kah, apa dengan media sosial kah. Bahkan ada satu keluarga duduk sama-sama di dalam satu meja makan itu semuanya pegang HP dan tidak berkomunikasi. Ini tidak mempunyai adab ya. Dalam Islam itu tidak seperti itu ya. Komunikasi antar anggota keluarga itu sangat dianjurkan. Kasih sayang itu dengan menyentuh gitu ya. Bukan apalagi diam-diam gitu ya. Disibukkan masing-masing ya dengan media sosial ini ya tentu ya tidak memiliki adab yang baik ya secara Islam. Jadi ya benar Ustaz Sofi. Lalu bagaimana menyikapinya? Menyikapinya tentu kembali kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana kita melihat ya generasi terbaik umat ini ya di dalam beradab gitu. Seperti tadi ya, bagaimana Imam Syafi'i, ya bagaimana Imam Ahmad bin Hambal mencintai dan menghormati gurunya. Lalu Al-Quran sendiri mengatakan sebegitu. Ya, jangan engkau meninggikan suara ya kepada Nabi. Bahkan kalau kita ya tidak beradab kepada tadi ya, kalau meninggikan suara ya di atas suara Nabi itu bisa menggugurkan amal. Bayangkan. Ya, kalau kita tidak beradab atau dalam bahasa Arab galil adab itu kurang ajar kan. Itu ya, itu bisa menggugurkan amal. Bagaimana kita juga
yang tadi ya surat 17 ayat 23, bagaimana kita beradab kepada orang tua ya. Aja nggak boleh tuh. Mengatakan aja. Gitu. Lalu kita lihat sekarang bagaimana anak-anak sekarang, generasi sekarang. Jangankan yang ya membentak orang tuanya pun bagian daripada pergaulan yang dianggap biasa gitu. Menolak perintah orang tua pun, padahal perintahnya bukan perintah sesuatu yang mengada-ada ya, perintah biasa dan itu untuk kebaikan anak itu pun ditolak sering sekali. Nah, ini kan jelas berlawanan dengan adab. Jadi ya pendidikan ya, jadi tarbiyah gitu ya. Tarbiyah ini penting ya. Bagaimana keluarga ini mencontohkan orang tua, istri dan suami ya, bagaimana bergaul harus bisa mencontohkan, dan contoh itu adalah yang akan direkam oleh anak-anak kita ya. Jadi ya, keteladanan ya. Segala sesuatu itu kalau kita teladankan ya, seorang pemimpin juga ya harus meneladankan gitu ya, memberikan contoh gitu ya kepada anak buahnya. Kalau dia mau dihormati ya dia juga harus ya bagaimana ya menjadi seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang memberi contoh yang baik, beradab. Maka akan ya yang di bawahnya juga akan menghormati ya, dengan adab yang baik. Orang tua juga kepada anaknya, ya contohkanlah yang baik ya. Lalu dia ya menjaga lingkungan yang baik. Ya. Karena sekarang ini ya, dan Nabi juga mengatakan ya, uh, uh, barang siapa ya bergaul dengan lingkungan yang baik maka dia akan baik ya. Barang siapa yang bergaul dengan apa namanya tukang parfum kalau nggak salah gitu ya, itu maka dia akan mendapatkan wanginya. Tapi kalau dia bergaul dengan tukang apa tuh apa namanya pandai besi maka dia pun akan kebagian itu ya sesuatu yang bau dan sebagainya. Jadi kita lingkungan itu juga sangat menentukan. Ya, teman-teman anak-anak muda sekarang ya kalau memang ya ingin mencontoh yang baik ya kembali kepada contoh yang terbaik yaitu Nabi SAW. Ya tidak usah cari jauh-jauh, ya pelajari sirahnya, sirah sahabat, sirah Nabi SAW, ya bagaimana mereka itu mempunyai nilai-nilai ya kesopanan, mempunyai nilai-nilai adab ya, mempunyai nilai-nilai yang tadi Aisyah mengatakan hulukul Quran. Nabi itu adalah akhlaknya akhlak Al-Quran atau Al-Quran berjalan. Lalu Allah mengatakan ya tadi bahwa Nabi SAW itu mempunyai akhlak yang terpuji. Allah yang menciptakan alam semesta ini memuji Nabi SAW. Maka tentu beliau itu adalah uswatun hasanah. Nggak usah susah-susah mencari idola, figur-figur. Belajar saja bagaimana Nabi ya melakukan sesuatu, sudah tinggal niru aja. Nggak usah banyak pikir ya. Bagaimana Nabi melakukan perbuatannya, berkata, bagaimana Nabi sopan santun ya, bagaimana Nabi menghormati orang yang lebih tua ya, bagaimana Nabi ya berjalan, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana semuanya contoh. Jadi tidak sulit sebetulnya kalau kita mau ini, tinggal bagaimana kita mencontoh Nabi ya. Dan Nabi itu memang ya Allah utus itu sebagai contoh dan sebagai tadi penyempurna akhlak. Inama bu istu di utamima min makariman akhlak. Jadi Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka sudah tinggal mencontoh saja. Insya Allah kita selamat. Barangkali itu ya Ustazah Sofi ya dan juga teman-teman sekalian ya. Waktunya sudah melewati jam 5, pukul 5 atau pukul 17. Saya kembalikan kepada Pak Samsul sebagai moderator. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim telah menjelaskan panjang lebar tentang materi kita sore hari ini dan terima kasih saja Sofi yang sudah bertanya dan mungkin teman-teman yang lain nanti next kita akan ada kesempatan bertanya. Baik Pak Ustadz Salim, karena ini waktunya sudah di ujung penghujung, mohon untuk nasihat akhirnya ini Pak. Ya, barakallahu fikum ya. Semoga Allah memberkahi majelis ilmu ini dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Karena ya 1 pekan sekali kita berjumpa dan hanya 1 jam itu sesungguhnya sangat-sangat kurang ya. Tapi semoga yang sedikit ini tetap bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang sedikit ini yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah kami rezeki yang thayyib. Tidak hanya halal ya, tetapi juga baik. Dan jadikanlah amal kami amal-amal yang diterima. Ya, barakallahu fikum. Sekali lagi ya, kita tetap semangat untuk mencari ilmu, kita semangat untuk mengamalkan ilmu, tapi ilmu dan amal ini harus didasarkan dengan adab. Adab yang sesuai dengan sunnah, adab yang sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ya, oleh karenanya maka sekali lagi saya
mengingatkan kepada diri pribadi saya, keluarga saya, dan juga sahabat-sahabat saya sekalian, mari kita berbekal ya, karena hidup ini sangat sementara ya, kata Nabi SAW, ya baina sitin wasab ini. Saya berulang kali mengingatkan ini terutama untuk diri pribadi saya dan semuanya sahabat-sahabat saya. Nabi SAW mengatakan umur rata-rata umatku ini hanya 60-70 ya, dan kullu alaina dan semuanya yang di dunia ini adalah fana, semuanya akan binasa, akan hancur bagai debu yang berterbangan. Dan kemana kita? Kembali kepada kampung akhirat. Di sanalah keabadian itu. Di sanalah ya hanya ada hisab saja. Di sini kita tempat beramal, di dunia tempat beramal, di akhirat tidak ada lagi tempat beramal, tapi tempat hisab. Dan kita akan dihisab sesuai dengan amal ibadah kita di dunia, yang hanya sesaat itu. Yang kalau kita konversikan dengan 1 hari akhirat yang 1000 tahun hari dunia, hidup kita ini antara 1,5 sampai 2 jam saja. Maka jangan sampai kita pertaruhkan hidup yang hanya sesaat ini untuk keabadian kita di akhirat. Karena di akhirat hanya ada 2. Kalau tidak neraka, surga. Ya, jadi kita selalu berusaha sungguh-sungguh untuk mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kita selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu saja. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu saja ya. Barangkali barakallahu fikum sekali lagi ya. Semoga Allah memberkahi kita dan kita senantiasa menjaga kita, dan semoga kita insya Allah dipertemukan kembali ya untuk pekan yang akan datang dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.